Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudari. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus dan juga kasih kemurahannya menyertai saudara-saudari dimanapun saudara berada. Sungguh kita bersyukur kalau kasih Tuhan yang begitu besar sehingga tetap diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu beribadah walaupun kita beribadah secara online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan bersama-sama awali ibadah kita dengan bersama-sama kita berdoa di dalam hati. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan mulai ibadah. Saya undang saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian di dalam Kidung Rohani 364. Kidung Rohani 364. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama kita berdoa. Kita akan berdoa doa Bapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi dilepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, silakan duduk. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan dan dengan judul kepatuhan adalah kunci. Kepatuhan adalah kunci keberhasilan. Saudara, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah telah menerapkan PSBB di beberapa daerah. Tetapi kita perhatikan masih banyak masyarakat belum sepenuhnya memahami ketentuan kebijaksanaan tersebut. Disuruh untuk diam di rumah, tetapi kita perhatikan masih banyak orang-orang tidak berkepentingan, tetapi mereka masih berkeliaran. Atau juga tidak untuk berkerumun, tetapi tetap mereka itu berkerumun. Lalu mengapa mereka itu tidak mau mematuhinya? Karena tidak ingin mengubah kehidupan sehari-hari. Tidak ingin dibatasi gerakannya, tidak mau dikekang kebebasan kita. Sebenarnya di dalam iman kerohanian juga sama. Kunci keberhasilan iman kita kepada Kristus adalah kepatuhan, ketaatan dalam melakukan perintah Tuhan. Dalam Alkitab, Paulus menggambarkan bahwa iman itu, perjalanan iman itu seperti perlombaan. Dan jika iman adalah perlombaan, tentu saja kita itu harus berhasil. Kita harus sampai kepada garis akhir untuk memperoleh mahkota kemuliaan. Lalu bagaimana supaya iman kita berhasil? Bagaimana supaya pada akhirnya kita itu mendapatkan mahkota kemuliaan? Mari kita akan melihat beberapa nasihat dari penatua Petrus. Kita akan sama-sama membaca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 5 sampai 11. Di dalam nama Tuhan Yesus membaca firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 5 sampai 11. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Petrus sedang menasehati jemaat pada waktu itu, supaya mereka di dalam firman Tuhan dapat tetap berdiri teguh. Terlebih dapat iman mereka itu dapat berhasil, dapat terbangun di dalam gereja, dapat menyelesaikan perjalanan iman ini. Supaya pada akhirnya kita semua mendapatkan satu upah, yaitu kemuliaan yang kekal. Jadi di sini penatua Petrus menasehatkan kita, yaitu jika kita ingin mendapatkan kemuliaan yang kekal itu, ada cara dan syaratnya. Yaitu kita lihat di dalam ayat yang kelima, 1 Petrus pasal yang kelima ayat 5 sampai 6. Dengan demikianlah jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Pada waktu kita membaca ayat ini, mungkin ada yang tidak suka atau juga ada yang tidak setuju, terutama bagi anak muda. Mereka tidak menyetujui catatan ayat ini. Mengapa tidak suka dan tidak setuju? Sebab kita beranggapan yang tua itu belum tentu pasti benar. Masakah mereka salah, kita itu harus tunduk? Saudara, bagi yang seumuran saya atau juga yang
lebih senior, maka pengetahuan khususnya tentang teknologi informasi itu kami itu sangat dangkal. Mungkin memiliki HP yang lumayan canggih, tetapi penggunaannya itu sangat sederhana. Mungkin hanya untuk WhatsApp, nonton di YouTube, atau telepon dan sebagainya. Seperti juga apa yang dilakukan pada saat ini, kita ada doa pagi, ada persekutuan, kemudian kita menggunakan Zoom. Tetapi banyak sekali saudara-saudara termasuk juga kita yang sudah agak tua, mereka itu tidak bisa mengikuti. Mengapa? Karena mereka itu tidak mengerti apa Zoom, dan mereka itu tidak bisa menggunakannya. Kita berpikir bahwa yang tua pengetahuannya itu tidak lebih baik daripada kita. Lalu mengapa kita itu harus mendengarkannya? Tetapi sebenarnya saudara, catatan Alkitab di sini ingin memberitahukan kita tentang apa? Memberitahukan kita tentang semangat, bukan tentang tunduk, bukan tentang kepatuhan. Di sini bukan berbicara yang tua itu lebih berhikmat, yang tua lebih benar, atau yang muda lebih pandai, yang muda lebih berpotensi. Akan tetapi yang dibicarakan di sini adalah yaitu jika seseorang dia tidak bisa tunduk, maka kemungkinan dia itu tidak dapat mendengar suara orang lain. Jadi tunduk di sini bukan tentang yang lebih tua atau yang lebih muda. Tetapi karena Tuhan sedang mengajar kita tentang ilmu kepatuhan, tentang semangat, tindakan nyata dalam melayani Tuhan. Saudara, dalam kondisi sekarang yang sedang kita alami, setiap orang punya cara dan penyelesaiannya. Kita akan berusaha menunjukkan supaya orang itu dapat melihat kemampuan kita, keahlian kita, supaya orang itu bisa melihat kekuatan kita. Jadi sering kita itu terus berkeras, saya lebih tahu, saya yang benar. Kita tidak suka orang lain berbicara, terlebih kita tidak suka mendengar pendapat orang lain. Sebab kalau kita tunduk berarti kita itu kalah. Kita bukan lagi sebagai pemimpin dalam kelompok ini. Tetapi bagaimana menurut Alkitab? Di dalam Alkitab bukanlah demikian. Kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 24 sampai 27. Lukas 22 ayat 24 sampai 27. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda. Dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudara, jadi di sini Yesus memberitahukan muridnya. Dalam dunia orang terus berusaha ingin menjadi besar. Dan siapa menjadi pemimpin? Setiap orang ingin menunjukkan pendapatnya untuk menunjukkan kemampuannya. Sebab dunia ini adalah dunia yang penuh dengan persaingan. Jadi pada saat muridnya bertengkar, maka Yesus berkata bahwa perkara dunia ini berbeda dengan perkara di sorga. Kita selalu berpikir yang memiliki kedudukan adalah yang terbesar. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku di tengah-tengah kamu. Aku di tengah-tengah kamu seperti pelayan, yaitu seorang yang melayani. Jadi kalau kita perhatikan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat ke-5, maka dapat kita pahami. Tunduk di sini bukan yang muda itu harus tunduk, harus hormat kepada yang lebih tua. Juga bukan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang baik atau siapa yang jahat. Tetapi di dalam iman, dalam pelayanan kita itu harus belajar tentang satu pelajaran, yaitu di dalam pelajaran bagaimana kita memberi persembahan.
Saudara, kalau kita melihat pada waktu bangsa Israel ada di padang gurun, melalui Musa Tuhan itu memberitahukan kepada umatnya tentang bagaimana mempersembahkan. Bagaimana mereka itu mempersembahkan korban bakaran, yaitu lembu atau domba itu harus dipotong menjadi potongan-potongan. Jadi dalam hal ini ingin memberitahukan kita tentang apa saudara? Artinya jika sebuah persembahan ingin berkenan kepada Tuhan, bentuk yang semula itu harus dirubah. Jadi kita tidak boleh mengambil seekor lembu langsung ditaruh di atas mesbah bakaran begitu saja. Tetapi apa yang harus dilakukan? Yaitu harus diproses dulu, harus dipotong menjadi potongan-potongan. Jadi pada saat dipersembahkan kita tidak dapat melihat lagi sebenarnya itu apa. Tetapi pada waktu dipersembahkan kepada Allah akan menimbulkan satu aroma, yaitu aroma keharuman yang menyenangkan Allah. Tetapi sebaliknya, kita itu mengambil seekor lembu, langsung ditaruh di atas mesbah bakaran begitu saja. Utuh, kelihatan bentuknya, tidak diproses dahulu. Lalu apa yang akan terjadi? Akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Saudara, jadi dikuliti, dibersihkan, dicuci, kemudian dipotong menjadi potongan-potongan kecil. Saudara, ini menunjukkan pelajaran kepatuhan tentang ketaatan. Jadi tunduklah kepada orang-orang tua. Pelajaran ini hubungannya kecil dengan salah atau benar, pintar atau kurang pintar, tetapi belajar rendah hati bagaimana kita itu beradaptasi, kita menjalin hubungan dengan orang lain. Saudara, mengapa seseorang itu tidak bisa rendah hati? Mengapa dia itu tidak mau tunduk? Kita akan lihat ayat yang kelima bagian bawah. Di sini dikatakan sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, jika kita lihat, kita gabungkan, yaitu pada saat seseorang tidak bisa tunduk, seseorang tidak bisa rendah hati, lalu mengapa dia itu tidak mau patuh? Masalah yang paling utama adalah karena dalam hati ada kesombongan. Karena hati ada kesombongan, jadi dia itu tidak bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Dia tidak bisa dengan sependapatan dengan orang lain, sependapat dengan orang lain. Jadi dalam pelayanan dia itu selalu sendirian. Bolak-balik di dalam gereja adalah kita sendiri. Atau dalam pelayanan orang lain tidak cocok dengan kita. Kadang sebenarnya masalah itu bukanlah orang lain. Bukan orang lain itu tidak bisa mengikuti langkah kita. Bukan orang lain tidak melengkapi kegiatan kita. Atau juga bukan orang lain tidak memahami pemikiran kita. Tetapi sebenarnya apa? Sebenarnya adalah dalam hati kita ada kesombongan. Jadi apa sebenarnya rendah hati? Apa yang disebut dengan kepatuhan? Rendah hati sebenarnya adalah dimulai dari bersedia mau mendengarkan orang lain. Coba kita perhatikan di sekeliling kita. Tidak sedikit orang berbicara demikian. Dengarkan saya, dengarkan saya. Atau orang sedang berbicara, langsung kita potong. Bukan seperti itu, harusnya seperti demikian. Saudara, sebenarnya ini adalah merupakan wujud dari tidak rendah hati dan tidak mau patuh. Jadi intinya, akarnya adalah ada kesombongan. Jadi di sini dikatakan sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kita harus memohon agar Tuhan membantu kita, sebab sebuah pelayanan dapat berhasil itu bukan merupakan hasil dari pekerjaan kita. Tetapi pelayanan kita itu dapat berhasil, dapat berkenan di dalam Tuhan, yaitu di dalam keakuan kita ada proses kedewasaan. Jadi kita perlu memohon kepada Tuhan, membantu kita supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Dapat menjadi orang yang rendah hati. Dengan demikian
maka kita akan berkenan kepada Tuhan. Kita akan lihat selanjutnya di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang melihara kamu. Tadi kita sudah melihat bahwa tunduk patuh adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Sebab kita punya banyak sekali pemikiran, kita banyak sekali memiliki pendapat. Dan pada saat pendapat kita, pemikiran kita tidak didukung, kadang kita itu bisa menjadi kecewa. Saudara, dari kecewa bisa membuat kita tawar hati. Dari tawar hati bisa membuat kita menjadi marah. Tetapi Alkitab secara khusus di sini memberitahukan kita, yaitu jika kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak ada mustahil, dan percaya bahwa Tuhan adalah penuh kuasa, lalu mengapa kita itu harus penuh kekhawatiran? Lalu mengapa kita itu harus penuh dengan kemarahan? Jadi di sini dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Tuhan itu tahu, Tuhan memahami keadaan, kepahitan kita. Jadi kunci kepatuhan adalah belajar untuk berserah. Kita lanjutkan lagi melihat di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi saudara, Alkitab terus mengingatkan kita semua berharap mendapatkan mahkota kemuliaan itu. Berharap bahwa iman kita itu berhasil, akhirnya dapat upah. Yang pertama tadi kita telah membahasnya, yaitu supaya kita memiliki hati yang rendah hati. Dan ayat yang ke-8 ini adalah syarat yang kedua, bahwa kita itu harus sadar dan berjaga. Di sini dikatakan lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, dalam iman, dalam perjalanan iman kita akan banyak sekali menghadapi bermacam-macam tantangan. Dan kita itu tidak tahu juga masa yang akan datang. Apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, kita itu tidak tahu. Kehidupan manusia sungguh tidak menentu. Saudara, dalam khotbah sering diingatkan, mumpung masih ada hari ini kita harus banyak berkebaktian. Mumpung masih ada hari ini mari kita banyak membaca Alkitab, mari kita banyak berdoa. Sebab kita tidak tahu suatu hari mungkin gereja itu tidak ada pendeta, dan kita itu harus mengandalkan diri sendiri. Mumpung masih ada hari ini, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Mungkin saja yang terjadi suatu hari kita ingin membacanya, kita tidak bisa membacanya. Atau kita ingin mendengarnya, kita tidak menemukan lagi. Saudara, mungkin perkataan ini sering ditertawakan, wah jangan berlebihan. Kita itu ditinggal di negara yang bebas beragama. Bagaimana mungkin sampai tidak ada yang khotbah? Bagaimana mungkin sampai tidak ada kebaktian? Bagaimana mungkin sampai tidak ada pendeta? Saudara, tetapi jika kita melihat kondisi hari ini, keadaan hari ini membuat kita itu sadar. Kondisi situasi yang sekarang terjadi sebenarnya tidak terpikirkan oleh kita sama sekali. Sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi kenyataannya adalah demikian. Saudara, tetapi puji Tuhan tidak bisa datang ke dalam aula gereja, tidak bisa berkebaktian bersama-sama di gereja. Saudara, kita masih bisa secara online untuk bersekutu, kita masih bisa beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan. Masalahnya adalah kelak itu akan seperti apa? Saudara dan saya itu tidak akan pernah tahu. Jadi semasa ada kesempatan pada hari ini, kita itu harus sadar, kita itu harus waspada, berjaga-jaga, kita itu harus bersiap terus mengingatkan diri kita sendiri. Dalam hidup ini penuh dengan tantangan, dan hanya yang bisa mengatasi tantangan ini akhirnya dia saja yang dapat berdiri di hadapan Tuhan. Jadi di sini
khusus dikatakan bahwa kita itu harus sadar dan berjaga-jaga. Mengapa harus diingatkan supaya kita itu sadar dan berjaga-jaga? Sebab saudara, pada umumnya dalam keadaan damai, manusia itu bisa lengah, manusia itu bisa tertidur. Yaitu pada saat orang berkata damai, damai. Sebenarnya bencana itu bisa tiba-tiba datang. Kita akan melihat di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 18. Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 18. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi Paulus mengingatkan kita semua, kita adalah anak terang. Jadi jangan hidup, jangan berjalan lagi di dalam kegelapan. Kita adalah anak-anak terang, kita itu harus bangun dari yang tertidur. Kita itu harus berjaga, terlebih kita itu jangan sampai menjadi orang yang bodoh. Hari ini bagaimana kita menjalani hidup, cara hidup kita akan memberitakan Tuhan bagaimana pengharapan iman kita di dalam Kristus. Jika hari ini kita hanya mengejar dunia ini, kita adalah seperti orang yang tidur panjang yang tidak bangun-bangun. Berjalan dalam kegelapan tidak bisa melihat terang. Sepertinya hidup sangat sibuk, tetapi sebenarnya kita kehilangan sasaran, kita kehilangan tujuan dan nilai. Berjalan sampai akhirnya ditelan oleh si jahat. Jadi kita itu harus sadar dan melihat jelas, selalu mengingatkan diri sendiri dalam hidup kita itu harus hati-hati. Di sini dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya yaitu iblis itu terus mengincar, di mana ada ruang, ada kelemahan, ada kesempatan, dia itu akan segera menelannya. Beberapa waktu yang lalu saya itu mengirim broadcast ibadah online kepada seorang jemaat. Kemudian dia itu balas dengan WhatsApp. Wah, saya itu sedang panas hati. Saya hari ini tidak mau ikut ibadah. Wah, kemudian saya itu bertanya, loh kenapa? Masa enggak mau ibadah? Ini hari Sabat. Wah, pokoknya saya tidak ada hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Kemudian dia cerita, wah tadi malam saya itu kurang tidur dan kemudian tadi pagi wah dengar anaknya itu ngomongnya ketus sekali, membuat dia itu sangat marah dan panas hati. Sebenarnya ini adalah masalah yang kecil, tetapi karena tidak sadar, tidak berjaga-jaga, kesalah hati akhirnya kemudian bertengkar. Saudara, apa artinya? Ini adalah yang ingin iblis mendapatkannya, supaya kita itu bertengkar, tidak beribadah, supaya kita itu jauh dari kasih karunia Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan. Saudara, jadi kita itu perlu mohon hikmat Tuhan supaya tahu apa pekerjaan iblis, apa yang tidak harus kita katakan, jangan kita katakan. Kita sebenarnya perlu bertahan 3 detik saja, kita tahan, maka sebenarnya kita itu sudah bisa menang. Sebab pada waktu marah apapun itu bisa keluar dari mulut kita. Kita mungkin mengeluapkan semua keluar, kita merasa lega. Tetapi sebenarnya yang lebih senang lagi adalah siapa? Itu iblis. Dan biasanya mungkin karena gara-gara kita perkataan yang tidak baik, yang marah, akhirnya mungkin anak istri kita, suami kita, dan yang lainnya itu tidak ikut ibadah. Lalu siapa yang senang? Jadi hari ini kita mau bersama-sama memohon kepada Tuhan supaya kita harus memiliki pikiran kita itu harus jernih, mata kita itu harus terang, harus memahami jebakan pekerjaan iblis. Kita lihat ayat yang selanjutnya, 1 Petrus pasal yang kelima ayat 9 sampai 10. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 9 sampai 10.
Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi Petrus memberitahukan kepada kita, kita itu harus bisa memenangkan peperangan ini. Tetapi musuh itu selalu cari kesempatan untuk menelan kita. Lalu harus bagaimana? Di sini dikatakan kita perlu iman yang kuat untuk menghadapinya. Jadi apa yang disebut dengan iman yang kuat? Iman yang kuat yaitu di dalam pergumulan kita itu bisa memilih dan melakukan hal yang benar. Ini disebut sebagai ataupun disebut iman yang kuat. Sekarang karena pandemi kita tidak bisa datang ke gereja. Jadi gereja mengusahakan dengan banyak tenaga, mungkin pemuda dan sebagainya untuk membuka ibadah secara online. Ada jemaat tahu bisa beribadah, mereka itu sangat gembira sekali. Wah, puji Tuhan, tidak bisa beribadah di gereja, tetap bisa beribadah di dalam rumah secara online. Tetapi kita juga ada pilihan yang berbeda. Kita akan berkata kepada diri sendiri, oh tidak ada kebaktian, bukan saya tidak mau loh, tetapi karena tidak bisa, jadi tidak beribadah, nurani kita tetap merasa tenang. Oh di online ada kebaktiannya, oh enggak dengar saya. Atau juga dia dengar tetapi dia tidak berusaha mencarinya. Saudara, ini adalah pilihan kita. Saudara, ataupun ada yang merasa bahwa wah kalau ibadah online itu enggak merasa seperti di gereja, enggak merasakan hikmatnya. Tetapi kalau di gereja beda, jadi saya tidak mau beribadah secara online. Enggak kerasa seperti nonton YouTube dan sebagainya. Saudara, iman yang kuat adalah di dalam pergumulan kita dapat tetap melakukan hal yang benar. Mungkin kita itu harus bayar harga. Mungkin kita akan mengalami banyak kerugian. Mungkin juga kita akan mengalami tekanan. Tetapi kalau kita melihat bahwa Paulus berkata di dalam 2 Timotius pasal ke-1 ayat 12. Sebab aku menderita semua ini. Tetapi aku itu tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Saudara, jika hari ini kita tahu siapa yang kita percayai, maka bagaimana kata orang lain? Apa yang dikatakan orang lain? Saya tidak tahu. Tetapi apa yang akan saya lakukan, yaitu saya itu akan tetap menyembah Tuhan. Itu adalah merupakan satu pilihan yang benar. Saudara tahu kebenaran, mengerti kebenaran dan berpegang kepada kebenaran, ini yang disebut iman yang kuat. Iman yang kuat pasti bisa menghadapi si jahat. Tetapi tahu yang benar, mengerti kebenaran, saudara tidak mudah untuk berpegang kepada yang benar. Mungkin contoh hal yang sangat sederhana, yaitu di dalam beribadah. Yaitu seperti tadi dikatakan, yaitu di masa pandemi ini kita beribadah secara online. Jadi kita beribadah bukan di gereja, bukan di aula gereja. Nah pada waktu ibadah online mungkin kita baca di sana ada tata krama ibadah online. Ikutilah ibadah layaknya kita itu menghadiri ibadah di aula, yaitu menjaga ketenangan dengan sikap penuh hormat mengikuti seluruh liturgi ibadah. Tidak makan, tidak minum saat ibadah, jadi intinya adalah mempunyai rasa takut akan Tuhan saat beribadah. Kemudian juga ditulis mohon menonaktifkan panggilan masuk. Gitu. Saudara, mudah bukan tata keramanya? Tetapi menjadi pertanyaan, apakah pada hari ini saat kita beribadah di rumah,
ibadah online itu kita dengan sungguh-sungguh menjalankan tata krama seperti pada waktu kita beribadah di gereja? Saudara, ini menjadi pertanyaan kita. Jadi hari ini kita harus belajar dalam pergumulan melakukan pilihan yang benar dan melakukan hal yang benar. Ini yang disebut sebagai iman yang kuat. Iman yang kuat pasti bisa menghadapi si jahat. Kemudian dikatakan bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini memberitahukan kita bahwa kita itu tidak sendirian. Jadi dalam perjalanan iman saudara itu tidak sendirian. Tetapi kita ada saudara-saudari seiman yang lainnya. Jadi apa yang kita rasakan juga orang lain merasakannya. Apa yang kita hadapi juga orang lain mengalaminya. Jika orang lain bisa berhasil, kita juga pasti bisa berhasil. Jika Tuhan itu sudah membantu orang-orang lain, hari ini Tuhan juga akan membantu saudara dan saya. Jadi di sini memberitahukan kepada kita, kita itu tidak sendirian. Tetapi banyak saudara yang lain juga mengalami penderitaan yang sama. Saudara, karena kita mengalami pandemi yang mungkin sudah lumayan panjang waktunya, kita itu harus tinggal dalam rumah. Mungkin selain ada keluarga, mungkin ada juga saudara-saudari yang mungkin tinggal sendirian, mungkin tinggal di kos. Saudara, sekalipun sendirian, tetapi sebenarnya selamanya kita itu tidak pernah sendirian. Karena di samping kita ada banyak beribu-ribu saudara-saudari kita. Bahkan walaupun sudah tidak ada siapapun, kita masih memiliki Tuhan di sisi kita. Seperti juga apa yang dikatakan Paulus. Jadi pada waktu itu Paulus itu ada di dalam penjara. Dia berkata bahwa semua orang telah meninggalkan aku. Hanya ada Tuhan yang selalu di sisiku. Jadi pada hari ini saat kita merasa sendirian, jangan lupa bahwa banyak saudara-saudari kita yang juga mengalami kesusahan yang sama. Tuhan yang sudah menolong mereka juga akan menolong saudara dan saya. Kita lihat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi dalam perjalanan iman kita pasti akan menghadapi banyak tantangan. Tetapi jika kita berpegang pada perkataan Tuhan, percaya kepada Tuhan sekalipun harus menderita, di sini dikatakan bahwa Allah yang sumber kasih karunia itu, Allah kita yang kita percaya akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan. Untuk apa melengkapi, mengokohkan kita saudara? Supaya kita tetap dapat berjalan sampai akhir. Supaya kita dapat memperoleh kemuliaan kekal. Saudara, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberi kekuatan, hikmat supaya kita dapat berhasil dalam perjalanan iman kita. Dan kuncinya adalah kepatuhan kita kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kiranya bisa membangun kita supaya kita semua dalam percaya kepada Tuhan, kita dapat berjalan sampai akhir dan terutama kita dapat mendapatkan satu kemuliaan dari yang kekal.